sambil Al-Quran mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhatullah potolibat. Apa kabar semua Nanda yang ada di rumah hari ini? Hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Sri Kartika. Nah, Nanda semua, kita sama-sama berdoa semoga musibah dan wabah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah kembali. Di hari ini kita masih belajar secara daring ya Nanda. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT atas nikmat sehatnya dan bertemunya kita kembali di materi berikut ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Nanda, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik ya. Ini pelajaran tematik tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Ini coba lihat bukunya sekarang. Silakan dibuka bukunya tematik, bawa buku yang 2D. Ini pelajaran kedua ya. 2D, kemudian buka bukunya pada halaman 81 ya, 81. Kita akan belajar tentang subtematika tentang apa Nanda? Hidup sehat dan bersih di tempat bermain. Oke, sekarang silakan diperhatikan di belakang Ustazah. Nih, di belakang Ustazah ada taman-taman. Coba lihat, siapa yang pernah main ke taman? Nah, tapi sudah yakin kalian semua sering main di taman. Kalau di Palembang itu ada di BKB, ada juga tamannya di sekitar Bukit Kayu, ada juga Taman Lengkeng. Nah, dan sekarang yang lagi viral itu tamannya Taman Bunga. Pertanyaannya, apakah Anda semua senang bermain di taman? Nah, kita senang semua, sudah yakin semua senang. Kita bisa bermain di taman sore hari atau di pagi hari dengan udara yang segar. Kemudian ada juga pohon-pohon penghijauan. Itu menandakan kalau kita nyaman bermain di taman. Nah, Anda semua, hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tadi di belakang Ustazah ada taman-taman ini. Biasanya teman-teman dan anak-anak yang teman-teman kelas SD juga dia sering duduk-duduk dan bermain di sekitar sini karena tempatnya nyaman. Nah, artinya apa Nanda? Kita harus menjaga kebersihan. Kalau tempat di sekeliling kita bersih, tempat bermainnya tidak ada sampah, tidak ada kotoran, maka kita akan nyaman. Nah, Nanda, kalau tempatnya bersih, nyaman, kita akan betah. Tapi kalau tempatnya kotor, ada bekas nasi, ada bekas makanan yang lain, kemudian dia akan didatangi oleh lalat dan kotoran yang lain sehingga menyebabkan bau tidak enak. Itulah yang tidak kita inginkan atau selalu kita hindari kalau kita bermain di taman. Hati-hati loh, selalu membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekalipun kita tidak di rumah, tapi di sekitar taman atau tempat-tempat umum, kita harus menjaga kebersihan. Coba lihat, perhatikan bukunya Nanda. Lihat di halaman 82. Nah, ini ada percakapan antara siapa? Ino dan teman-teman dan Pak RT. Ketika itu Ino ingin bermain ke taman. Tapi apa kata Pak RT-nya? Nih, wah anak-anak ingin bermain. Ino menjawab,
iya Pak, kami ingin bermain. Di mana mereka sekarang? Mereka ada di sekitar taman. Nah, kemudian apa kata Pak RT? Bapak hanya mau mengingatkan, sebaiknya setelah bermain bersihkan kembali taman ini. Pak, ada petugas yang membersihkan, kata Raka. Raka bilang begitu. Akhirnya apa kata Pak RT? Jangan seperti itu Raka, taman ini tempat umum. Kebersihan tempat umum tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi yang menggunakan. Raka bilang, maafkan saya sikap saya Pak. Kata Pak RT lagi, coba kalian kumpulkan sampah, makanan, bungkus, dan minuman, lalu buanglah pada tempatnya. Kata Dewi, kalau begitu, ayo teman-teman, mari kita bersihkan bersama-sama. Terus Ina bilang, ya, jika taman kotor bisa menjadi sarang penyakit. Kita tidak nyaman untuk bermain di taman. Nah, Ananda, ini adalah percakapan antara sikap anak yang baik seperti Dewi dan Ino, tetapi ada juga anak yang tidak peduli dengan kebersihan seperti Raka. Tapi tidak boleh kita contoh seperti Raka. Makanya ketika kita bermain di tempat umum, kita harus tetap menjaga kebersihan di sekitar. Mahalnya kalau juga misalnya kita sedang di tempat wisata yang lain, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka membuang sampah sembarangan. Maka dari itu kita perlu untuk saling mengingatkan. Oke Ananda, selain masalah sampah, ternyata di taman itu ada juga tempat bermain yang menyenangkan, seperti ada tempat melukis, ada juga tempat wahana main yang lainnya, atau juga ada tempat untuk belajar dan baca buku. Jadi ada beberapa anak, dan Ino dan teman-temannya akhirnya apa Ananda? Mereka sibuk bermain dan juga belajar melukis keindahan taman di sekitarnya. Apa yang kita siapkan kalau kita mau melukis? Ayo coba lihat halaman 84, coba. Mereka akan membuat lukisan dengan 2 dimensi, atau dia membuat gambar dengan 2 dimensi. Gambar itu yang disiapkan apa aja nak? Pertama, papan tulis kecil, ada papan tulis untuk menggambar. Coba lihat. Kemudian mainannya berupa bola atau kucing atau juga gambar-gambar yang lain. Tapi yang paling penting disiapkan juga peralatan-peralatan yang kita gunakan ketika kita mau menggambar. Nah, itu adalah beberapa yang kita siapkan ketika kita mau menggambar gambaran 2 dimensi. 2 dimensi itu apa nak? Maksudnya kita tidak hanya melihatnya dalam posisi tegak begini, tapi dia juga bisa dengan 2 sudut yang kita lihat. Pernah punya mainan atau gambaran 2 dimensi? Silakan cek di bukunya masing-masing. Satu lagi Ananda, nah ini yang paling menyenangkan. Coba diingat-ingat siapa yang bawa bekal ke sekolah. Siapa yo? Nah, semuanya pasti yang bawa bekal ke sekolah. Sekarang perhatikan tempat bekalnya ketika mau ke sekolah. Saya akan lihat di halaman 85. Oke, halaman 85, coba lihat. Lihat, ini adalah kemasan coklat berbentuk balok. Jadi Ustazah hari ini akan menyampaikan bentuknya. Yuk kita sama-sama mengamati gambar tentang bentuk-bentuk daripada bekal kita. Nah, pertama ini adalah bentuknya berbentuk balok. Ananda tahu bentuk balok? Balok itu katanya balok merupakan bangun ruas. Jadi kalau tepaknya atau tempat bekalnya agak panjang itu namanya balok Ananda ya. Oke, namanya balok itu dia terdiri dari beberapa garis. Sekarang perhatikan. Kita akan belajar tentang garis-garis yang ada di balok. Ada barisnya, berarti segi panjang yang depan nak ya. Segi panjang depan itu ada baloknya,
ruas garis pertama, ruas A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan A ke D. Berarti itu adalah ruas baris paling depan ya Nanda. Lihat, perhatikan tempat bekalnya yang persegi atau berbentuk balok. Berarti ada 4 ruas. Kemudian ada juga ruas ke belakang dan belakangnya. Jadi ada berapakah ruasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kenapa ada 12? Karena di depan sini, di belakang dan kiri, dan kanan juga di bawahnya. Jadi itu adalah ruas balok. Ini adalah bentuk bekal kalian yang berbentuk balok. Tapi ada juga yang lain Ananda. Nah, apa katanya? Sama, siapa yang sama dengan bentuknya bekal Raka? Raka membawa manisan buah, kemasan manisan buah berbentuk kubus. Kubus, nah sama dengan balok tadi, dia ada 12 Ananda. Ada 12 ruas garis. Yang mana dikatakan ruas nak? Ini nak, yang garis-garisnya, yang pinggir-pinggirnya kalau kita bentuk bekal-bekal kita, berarti di pinggirnya itu adalah namanya ruas garis. Lalu yang ketiga, ayo, ini Nando membawa coklat kacang, kemasannya berbentuk prisma segitiga. Yo, siapa yang punya sama bentuk bekalnya dengan si Nando? Nando ini ayo lihat. Nah, ini adalah bentuk prisma segitiga. Ruasnya ada berapa? Ada 9. Bisa dihitung sama-sama Nanda ya, ini ruasnya. Lalu kemudian Windy membawa biskuit coklat. Kemasan biskuitnya berbentuk limas persegi 4. Perhatikan, ini adalah limas persegi 4. Siapa yang punya bekalnya mirip dengan punya Windy? Ayo angkat tangannya Nanda. Nah, selanjutnya apa yang terakhir? Laras membawa biskuit. Kemasan biskuit berbentuk prisma persegi 6. Perhatikan, saya yakin di rumah ada yang punya bentuk prisma seperti ini nak ya. Nah, ini prismanya persegi 6, banyak dan berarti tempat bekalnya lebih besar. Oke, itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang bagaimana kenyamanan kita bermain di tempat umum dan di taman. Kemudian dengan bawa bekalnya kita bermain, lalu sambil belajar dan melukis. Oke Ananda semua, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silakan dicek di bukunya. Kita akan ada tugas. Lihat bukunya Ananda di halaman 81, itu dikerjakan di buku tulis dan di buku tematiknya biar gampang belajar. Kemudian halaman 83, ceritakan kembali tentang gambar yang ada di samping. Kemudian ceritakan apa saja, bagaimana kita kalau bermain di tempat yang tidak bersih. Oke, kemudian halaman 86 Ananda, silakan ditulis tentang ruas garis pada nama-nama balok ini. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang pembelajaran 1 subtematika di buku tematik 2D. Oke Nanda, demikian kita pelajaran hari ini.